bahas mengenai reproduksi betina. Sebentar, saya share screen dulu. Sehat, Dek? Alhamdulillah sehat. Mana ada yang flu-flu? Kalau seandainya merasa kurang fit, tidak masalah. Bisa Anda dengarkan sambil tidur-tiduran. Bagi yang fit, tolong tetap fokus di layar monitor Anda ya. Ini pertemuannya tinggal, kalau tidak salah tinggal 4 pertemuan lagi sebelum Anda UAS. Jadi harus dipersiapkan baik-baik ya. Share. Oke. Oke, saya mulai ya menjelaskan terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan silahkan diinterupsi saja, tidak masalah, tidak usah menunggu sampai akhir penjelasan saya. Untuk reproduksi betina, ini telah tampak pada layar monitor Anda, ada beberapa sub atau kami breakdown menjadi beberapa penjelasan, yaitu mengenai organnya terlebih dahulu, organ utama, yaitu ovarium, pointer, yaitu ovarium, ya. Kalau kemarin sudah dijelaskan mengenai reproduksi jantan, ya sekarang ovarium yang betina. Kalau ovarium ini harus diingat ada yang kiri dan ada yang kanan, jadi double atau ganda, kiri dan kanan sepasang. Selain organ reproduksi utamanya yang berfungsi menghasilkan oosit, oosit itu kalau di nama lainnya adalah sel ovum, sel telur, boleh. Tapi kalau sudah menyebutkan oosit, sit itu kan sel. Jadi tidak perlu menambahkan sel. Jangan sel oosit, tidak usah. Jadi oosit gitu saja. Setelah organ yang menghasilkan oosit, ada saluran untuk menyalurkan oositnya agar bertemu dengan sel atau bertemu dengan spermatozoa, yaitu saluran genital. Saluran genital ada yang paling dekat dengan ovarium, dimulai dengan tuba Fallopiae. Nah, nanti di breakdown lagi menjadi 4 bagian. Infundibulum yang paling dekat untuk menangkap oosit ketika diovulasikan. Ini berbentuk seperti corong. Ya, kemudian lanjutannya adalah ampula. Ini saluran yang paling panjang dan yang lebar juga. Selanjutnya isthmus, berdekatan dengan uterus. Isthmus ini lebih pendek dan lebih sempit salurannya. Bagian yang paling dekat dengan uterus, berbatasan langsung dengan uterus adalah intramural. Nah, selanjutnya saluran genital dilanjutkan dengan uterus. Nah, ini nanti tempat ditanamnya setelah terjadi fertilisasi di tuba Fallopiae, fertilisasi jantan dan betina. Nah, ini nanti fetusnya bisa di sini nanti. Nah, berada berkembang di uterus. Uterus dibagi lagi menjadi apa? Fundus, corpus, isthmus. Untuk serviks ini bagian di bawah uterus, portio vaginalis yang berbatasan langsung dengan vagina. Langsung vagina dan tambahan plasenta. Genital eksterna, tambahan di luar. Jadi bisa kelihatan di luar kavum abdominalis. Glandula klitoris ini seperti penis, ya, tapi pada betina itu rudimenter, jadi kecil. Kemudian ada labia minor dan labia mayor. Dilanjutkan, kalau betina pasti berfungsi untuk membesarkan anaknya, yaitu memproduksi susu, ada kelenjar mami. Jadi tambahannya ya, kelenjar mami. Oke, kita bahas satu persatu.
dari ovarium terlebih dahulu. Oke, silakan dilihat. Nah, ini pada primata. Ada 1, 2 ovum, ovarium, ovaria. 1 dan 2. Dilihat ya, bentukannya bulat lonjong, agak membulat dan agak lonjong, tapi tidak terlalu lonjong penuh ya. Bagian di dalamnya ketika sudah dibelah ada berbagai bentukan. Ada sapu-sapu saraf, ya, ada pembuluh darah. Terus yang bulat-bulat ini apa? Harus Anda ketahui. Ini yang bulat-bulat dinamakan folikel. Ya. Nah, ini ada bentukannya, bulat-bulatnya berbeda-beda. Ini ada namanya nanti. Nama-nama ini harus Anda ketahui dan Anda hafalkan. Perbedaannya apa harus Anda ketahui juga. Tapi secara umum bisa dilihat di sini ya. Kalau namanya ovarium, di cavum abdominalis, ruang rongga perut, ini ada penggantungnya. Penggantungnya namanya apa? Ligamentum ovaria. Kemudian ketika dibelah, dilihat bentukannya ini ada banyak. Secara umum, ovarium ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang paling luar, korteks, dan bagian tengah, medula. Di bagian korteks ada apa saja, di bagian medula ada apa saja. Saya lanjut, setelah ovarium, ada saluran. Nah, ini saluran seperti ada fimbrenya, seperti jari-jari, berbentuk corong. Ini adalah infundibulum, bagian dari tuba falopii, atau tuba uterin. Boleh. Infundibulum. Setelah infundibulum ada ampula yang berwarna kuning, yaitu saluran panjang dengan lumen yang lebar. Setelah ampula ada saluran yang pendek dengan lumen sempit, dinamakan isthmus. Ya. Selanjutnya masuk ke lumen uterus. Uterus tadi dibagi-bagi menjadi fundus, corpus, isthmus juga, dan dilanjutkan pada saluran. Di sini ada yang istilahnya sempit dan punya seperti jari-jari. Nah, ini adalah cervix. Adalah kanal cervicalis salurannya. Tapi kalau secara umum dinamakan cervix. Selanjutnya adalah vagina. Kemudian baru organ di sini di bawahnya adalah yang eksternal. Bisa kelihatan di luar cavum abdominalis. Ovarium sudah saya sebutkan tadi dibagi menjadi 2 bagian, korteks dan medula. Silakan. Korteks dan medula. Paling banyak bentukan-bentukan khas itu ada di korteks. Korteks itu dimulai pada bagian superficial, kelihatan ya, berarti ini ada kapsulnya. Kapsulnya ini bagian korteks juga. Sampai bagian bawah sini ada masih korteks. Medulanya bagian tengah-tengah. Di dalam korteks, selain ada kapsul, ya, kapsul yang paling luar dilapisi oleh epitel selapis kubis, namanya adalah germinal epithelium. 1 lapis saja. Selanjutkan di bawahnya ada lapisan yang dilapisi oleh jaringan ikat padat, dinamakan, belum dibaca? Dinamakan apa, Dek? Tunica albuginea. Albuginea ini kan ketemui juga pada yang jantan ya. Jadi untuk menghafalkannya pasti gampang. Silakan dilihat ini ya histologinya, mikroskopisnya. Yang selapis kubis, germinal epithelium, yang bawahnya terdiri dari jaringan ikat padat, tunica albuginea. Kemudian di bawahnya lagi, nah yang banyak folikel-folikelnya ini yang masih masuk korteks, ini dinamakan stroma. Sudah ya? Bisa dipahami ya?
Nih, jadi stroma adalah bagian dari korteks ovari yang terdiri dari folikel-folikel. Oke. Dok, yang folikel itu yang mana? Folikel itu bentukan bulat-bulat. Jadi yang saya tunjuk 1, 2, 3, 4, 5 folikel. 6 folikel juga. Tetapi bisa dilihat di sini, ini folikelnya kecil, kemudian bertambah ukuran, sampai ada ruangan di dalamnya, ruangannya melebar, sampai yang tengah ini adalah oosit. Oositnya dikeluarkan. Berarti folikelnya ini berkembang. Punya nama. Yang paling kecil, yang terdiri oosit dan selapis kubis, ini adalah folikel primer. Kemudian lapisan sel folikelnya bertambah, bagian luarnya ini sel-sel yang mengelilingnya bertambah lapisannya jumlahnya. Namakan growing follicle. Folikel yang tumbuh, berkembang. Dilanjutkan, di dalamnya akan terbentuk ruangan-ruangan. Nah, ruangan-ruangan ini berisi cairan. Ruangan ini dinamakan Cole-Exner. Kalau ruangan-ruangan sempit ini berkembang lagi menjadi satu yang berisi cairan, cairannya sama, namanya liquor folliculi. Ruangannya tambah besar menjadi satu, namanya antrum. Cairannya namanya apa? Liquor folliculi. Ya, tadi saya sebutkan. Kemudian terovulasi. Terovulasi itu sel oositnya keluar. Keluar dari apa? Dari ovaria. Menuju apa? Menuju saluran tuba falopii. Kemudian setelah oositnya keluar bersama sel pendampingnya, sisa dari folikel tersebut kan masih ada. Nah, sisanya ini masih di korteks. Sisa-sisa ini namanya adalah corpus luteum. Corpus luteum apabila tidak berkembang, berhenti perkembangan, dia akan menjadi lebih kecil, menjadi jaringan parut. Namanya corpus albicans. Oke, jadi kalau ada pertanyaan di korteks isinya apa saja? Bisa folikel primer, growing follicle, folikel de Graaff, folikel yang sudah mature, atau folikel yang sudah dewasa, yang siap ovulasi. Kemudian di korteks juga ada corpus luteum dan corpus albicans. Bisa dipahami ya? Oke. Ini secara skema gambarannya ini bagus sekali. Bisa Anda lihat contohnya pada gambar kanan bawah. Nah, ini sebenarnya gambarnya abstrak seperti ini. Nanti jadi setelah Anda melihat gambaran histologi, nanti kelihatannya seperti ini. Dok, ini yang mana folikelnya? Folikel berarti Anda lihat yang korteks, jangan yang bagian medulanya. Nanti bisa diamati kecil-kecil. Oke. Sedangkan bagian medula ovarium, bagian medula tengah-tengah di sini, berisi apa? Kelihatan ya sabut-sabut adalah jaringan ikat fibroelastis. Di sini juga banyak merah-merah yang berisi darah, yaitu pembuluh darah. Juga ada pembuluh limfe, sabut saraf, dan otot poros sedikit. Oke, kita pelajari masing-masing folikel dan masing-masing korpus. Folikel yang paling awal yaitu primordial folikel. Ini adanya pada waktu fetus. Jadi fetus dalam kandungan ibu ini sudah membentuk folikel primordial. Setelah fetusnya itu keluar lahir dari bayi, folikelnya akan bertambah ukuran, berkembang menjadi folikel primer. Lanjut remaja menjadi folikel sekunder atau growing follicle.
Kalau sudah dewasa di kelamin, baru ada folikel de Graaff. Folikel de Graaff ini folikel yang siap untuk mengovulasikan oosit. Jadi kalau untuk wanita, kalau sudah menstruasi, berarti sudah menghasilkan folikel de Graaff. Bisa dipahami perkembangannya? Oke, saya langsung ya. Setelah folikel de Graaff terbentuk, siap ovulasi. Kalau sudah terovulasikan, sel telurnya itu sudah keluar, berhasil dikeluarkan, sisa-sisa folikel akan menjadi korpus rubrum. Korpus rubrum itu yang baru pecah. Kelihatan nanti warnanya lebih merah. Rubrum ini merah. Dilanjutkan menjadi korpus luteum yang berfungsi untuk menghasilkan progesteron, yaitu mempertahankan kehamilan apabila sel telur bertemu dengan spermatozoa. Kalau korpus luteum sudah berkembang selama 5 bulan kehamilan untuk mempertahankan janin, dia akan berubah menjadi korpus albikan. Ini korpus albikan ini sudah tidak menghasilkan apa-apa seperti jaringan parut yang tidak berguna. Sudah itu prosesnya. Ada tambahan folikel atretik. Folikel atretik itu adalah folikel primer, folikel growing folikel, folikel de Graaff dini yang gagal melakukan ovulasi. Jadi istilahnya dalam satu ovari ada beberapa folikel yang akan berkembang. Bukan satu berkembang dulu, lainnya berhenti berkembang, enggak, lainnya itu juga ikut berkembang. Ketika satu terovulasi, berarti growing folikel yang sudah berkembang lainnya itu akan menjadi folikel atretik karena gagal untuk terovulasikan. Bisa dipahami ya? Ini penjelasan saat masing-masing folikel. Folikel primordial, gambarnya yang dipanah warna biru. Silakan, warna biru. Jadi ada satu oosit yang punya anak inti sel dan sitoplasma, di luarnya itu dilapisi oleh sel folikuler. Satu lapis sel folikuler, ya, selapis pipi. Jadi kalau ditanya, sel yang ditunjuk di luarnya oosit ini apa yang melapisi adalah sel folikuler. Oositnya ini masih belum matang, dinamakan oosit 1. Folikel primordial berkembang menjadi folikel primer apabila bayi telah lahir. Bentukannya hampir sama dengan folikel primordial, dilapisi juga selapis pipi sel folikel. Selanjutnya berkembang menjadi folikel growing folicle. Terbentuknya growing folicle ini karena adanya hormon follicle stimulating hormone atau hormon untuk menstimulasi perkembangan folikel yang dihasilkan oleh siapa? FSH. FSH dihasilkan oleh kelenjar hipofisa anterior. Hipofisa anterior bisa mensekresi atau menghasilkan FSH karena dipicu oleh gonadotropin releasing hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi secara teoritis harus Anda ketahui ya. Hipotalamus terlebih dahulu mengeluarkan hormon. Hormonnya ini memberikan sinyal kepada hipofisa anterior untuk menghasilkan FSH. Kalau sudah FSH, baru folikel-folikel ini bisa berkembang. Oosit 1 akan mulai membesar. Sel folikuler yang mengelilinginya juga akan bertambah jumlahnya. Selain itu, sel folikuler yang mengelilingi oosit juga akan membentuk suatu membran.
membran tipis yang bersifat asidofilik, yang berisikan atau mengandung banyak glikoprotein, dinamakan adalah zona pelusida. Sel folikuler yang bertambah jumlahnya, bertambah ukurannya menjadi selapis kubis. Semakin berkembang, tambah banyak, menjadi selapis silindris. Berkembang lagi menjadi berlapis kubis. Ini tadi ya ruangan-ruangan kecil yang berisi cairan atau liquor folliculi dinamakan Kohl-Exner. Kohl-Exner atau ruangan-ruangan tadi akan bergabung menjadi satu, namanya adalah antrum. Antrum folliculi. Sudah? Kemudian kalau sudah berkembang besar menjadi growing follicle, lapisan paling luar dari sel follicle akan membentuk lapisan yang namanya TK. TK folliculi. Yang dibagi menjadi dua, bagian dalam TK interna yang menghasilkan estrogen dan bagian luar TK eksterna. TK dipisahkan dari sel folikel oleh glasi membran. Glasi membran ini adalah membran transparan. Saya contohkan seperti ini. Oke. Yang saya tunjuk ini adalah oositnya. Ya. Sel-sel yang mengelilinginya, lapisannya telah bertambah jumlahnya menjadi berlapis kubis. Berarti ini ciri adalah growing follicle. Sel folikulernya bertambah. Udah. Kemudian paling luar dari sel folikuler ini ada lapisan yang terdiri dari jaringan ikat dan sel-sel. Lapisan apa? Lapisan TK. TK folikuli. Ada yang interna, ada yang eksterna. Kalau ditanyakan ada ruangan yang berisi cairan di antara sel-sel folikel, ini adalah Kohl-Exner bodies. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau berbagai jumlahnya. Kalau ruangan-ruangan kecil ini menjadi 1, baru namanya antrum. Oke, saya lanjut. Seluruh bentukan yang saya lingkari adalah growing follicle. Oke, yang ditunjuk warna hijau itu adalah lapisan di antara oosit dan sel folikel. Ada zona pelusida. Lapisan ini mengandung banyak glikoprotein sehingga terwarnai lebih asidofilik, lebih kemerahan. Sel-sel di luarnya dinamakan sel folikular. Paling luar ada lapisan di luar sel folikular dinamakan TK yang berisi sel-sel dan jaringan ikat. Bisa dipahami ya? Saya masuk ke folikel yang sudah matang, folikel de Graaff. Folikel de Graaff adalah folikel matang, oositnya siap keluar dari ovarium. Proses pengeluaran oosit dari ovarium adalah ovulasi. Kalau sudah menjadi folikel de Graaff, Kohl-Exner bodies sudah tidak ada. Karena sudah bergabung menjadi satu ruangan yang dinamakan antrum folikuli. Sel-sel folikel yang mengelilingi oosit
sel folikular tadi akan berubah menjadi bentukan-bentukan apa? Pertama, corona radiata, kedua, cumulus ooporus, ketiga, membran. Jadi ketika oosit ini diovulasikan, dikeluarkan, corona radiata ini ikut keluar dari ovarium karena melekat dengan oosit. Sedangkan cumulus ooporus itu adalah kumpulan dari sel-sel folikel tempat melekatnya oosit yang menunjukkan penonjolan ke dalam antrum folikulis. Nanti saya tunjukkan. Kumpulan sel ya. Sedangkan membran granulosa itu lapisan sel-sel folikel yang membentuk dinding antrum. Oke. Saya contohkan begini. Ini oosit dengan zona pelusidanya. Satu lapis sel folikular yang berdekatan langsung dengan oosit itu adalah corona radiata. Sedangkan kumpulan sel yang menonjol ke antrum folikuli, tempat perlekatan oosit ini adalah cumulus ooporus. Sedangkan sel-sel folikular lainnya yang mengelilingi antrum, ya, ini dinamakan membran granulosa. Bisa dipahami ya bedanya, nama-namanya? Oke. Untuk berkembang dari folikel primer menjadi folikel de Graaff yang sudah matang membutuhkan waktu 10 hari sampai 14 hari. Karena itu biasanya siklus menstruasinya atau biasanya pada wanita itu antara berapa? Ya sekitar ini. Ditambah sekitar 10 harian lagi untuk persiapan. Jadi sekitar 28 hari sampai 35 hari baru menstruasi. Folikel de Graaff mempunyai antrum. Bentar. Folikel de Graaff punya antrum yang besar. Antrumnya itu hanya satu. Dan bagian yang menonjol pada permukaan bebas ovarium disebut stigma. Ini dipahami dulu stigma. Pada folikel de Graaff, antrumnya hanya satu, besar ukurannya. Ruangannya tadi itu loh, ruangan yang berisi cairan itu besar. Bagian yang menonjol pada permukaan bebas ovarium, ada bagian yang menonjol ke permukaan bebas ovarium, ada yang namanya stigma. Stigma ini mengalami penipisan pada lapisan tunika albugenia dan theca folliculi. Kenapa tunika albugenia dan theca folliculi, lapisan paling luarnya itu tipis pada bagian stigma? Karena oosit yang terovulasikan akan terovulasi lewat stigma ini, biar dindingnya tipis, ovulasinya mudah, oositnya mudah keluar. Sebelum ovulasi, folikel yang sudah matang atau folikel de Graaff terus membesar, liquor folikuli atau cairan folikulinya terus bertambah. Sehingga nanti folikel de Graaff-nya tambah besar, dinamakan pre-ovulatory swelling, pembengkakan sebelum ovulasi. Ketika daerah stigma ini ruptur untuk mempersiapkan ovulasi, ovum ini atau oosit dapat
keluar dari ovarium bersama zona pellucida dan corona radiata beserta cairan dari liquor folliculi. Kalau oositnya sudah keluar atau sel ovumnya sudah keluar, sudah terovulasikan, bukan lagi dinamakan oosit 1, tetapi oosit 2 yang bersifat haploid. Haploid berapa N? N ya. Kalau diploid itu 2N. Kalau terjadi bersifat haploid atau N berarti terjadi peristiwa meiosis. Perubahan oosit 1 menjadi oosit 2. Dari 2N menjadi N. Ini sudah tekan. Satu lapis sel folikular yang mengelilingi oosit adalah corona radiata. Lapisan berwarna lebih gelap yang mengelilingi oosit adalah zona pellucida. Sedangkan kumpulan sel folikel tempat perlekatan oosit adalah cumulus ooporus. Silakan dipahami dulu sebelum saya masuk ke korpus. Setelah terjadi ovulasi, ada sisa-sisa. Sisa-sisanya apa? Sisa-sisa dari sel-sel folikel atau membran granulosa, sisa-sisa dari lapisan TK interna, TK eksterna, itu dinamakan korpus luteum. Ya. Karena itu, korpus luteum terbagi menjadi 2 macam sel. Sel pertama itu adalah sisa-sisa dari sel atau sisa-sisa dari membran granulosa, dinamakan granulosa lutein cell. Sel yang kedua adalah sel TK lutein, boleh dinamakan TK lutein cell. Kalau granulosa gampang ya, adalah sel yang membentuk membran granulosa. Selnya itu lebih besar, ukurannya, warnanya lebih pucat, dan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan kehamilan. Sedangkan TK itu selnya di luar, ukurannya kecil, intinya gelap. Oke. Apabila terjadi fertilisasi itu pertemuan jadi betina, sel jantan bertemu, terjadi fertilisasi. Ya, nanti bisa menjadi fetus. Korpus luteumnya dinamakan korpus luteum gravidatum, gravid, hamil, bunting. Korpus luteum graviditas atau gravidatum bertahan sampai 5 bulan untuk menghasilkan progesteron. Setelah 5 bulan kehamilan, 5 bulan kebuntingan, produksi progesteron bukan diproduksi oleh korpus luteum lagi, tetapi diambil alih oleh plasenta. Apabila ada gangguan, misalnya gangguan reproduksi, bisa saja korpus luteumnya itu tidak berkembang menjadi korpus albikan, tapi tetap menjadi korpus luteum terus. Itu namanya korpus luteum persisten. Tapi secara normal, apabila sudah 5 bulan, proses kehamilan, korpus luteumnya berubah menjadi korpus albikan. Atau apabila tidak terjadi fertilisasi, ingat ya, ada 2 kemungkinan. Bisa ada fertilisasi, bisa tidak. Kalau tidak ada fertilisasi, korpus luteumnya itu tidak menunggu 5 bulan untuk menjadi korpus albikan, tapi bisa langsung
berproses menjadi korpus albikan. Bisa dipahami? Oke. Ini gambarannya terlalu besar ya, terlalu di zoom, jadi tidak terlihat jelas bagiannya, folikel-folikelnya mana. Ini di zoom sangat besar, 400 kali. Bagian atas ini ya, bagian ini 1, 2, bagian dalam yang punya sel-sel besar dan selnya itu lebih transparan, itu adalah granulosa lutein. Sel granulosa lutein. Bagian sel-sel yang tepi kecil-kecil inti gelap nomor 2 itu adalah sel TK lutein. Ini masih sama, sel besar nomor 1 granulosa, nomor 2 di tepi TK lutein sel. Setelah dari korpus luteum menjadi korpus albikan ini jaringan parut. Jaringan parut itu, kalau seandainya, kalau dilihat dari kasat mata ya, kalau Anda terluka, umpama kulit Anda terluka, terbuka kulitnya, kelama-kelamaan akan membentuk jaringan parut. Ya, dengan warna yang tidak sama dengan kulit. Itu namanya jaringan parut. Sama seperti ini. Jaringan parut berarti tidak mempunyai fungsi apa-apa. Cuma sisa-sisa hasil, sisa-sisa dari folikel saja. Korpus albikan adalah korpus luteum yang mengalami degenerasi. Bisa terjadi ada 2 kemungkinan. Apabila tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum langsung menjadi korpus albikan. Tapi kalau terjadi fertilisasi, korpus luteum bertahan 5 bulan, baru menjadi korpus albikan. Atau kemungkinan ketiga, folikel atretik yang berkembang akibat tidak terjadi ovulasi akan berkembang menjadi korpus albikan. Jadi ada 3 kemungkinan cara folikel menjadi korpus albikan. Terdiri dari jaringan parut, tidak didapatkan lagi sel-sel pada korpus luteum. Jadi sel TK lutein tidak ada, sel granulosa lutein juga tidak ada. Warnanya bagaimana? Warnanya pucat, seperti yang saya lingkari di bawah. Warnanya pucat, tanpa sel. Oke. Perkembangan folikel sudah, tinggal folikel terakhir. Folikel yang gagal terovulasi adalah folikel atretik. Folikel atretik bentuknya ada beberapa, bisa seperti yang saya lingkari pertama ini, yang atas, bisa yang bagian bawah. Oke. Folikel atretik ditandai dengan gagalnya ovulasi dari oosit, sehingga hanya ada sisa zona pelusida. Ini sisa zona pelusida. Yang kedua, mungkin saja sisa zona pelusidanya juga ikut hilang. Tapi ada sisa-sisa sel folikular. Ada sisa-sisa TK. Tapi sel oositnya tidak ada ya. Glasi membran itu adalah yang membatasi antara membran granulosa dengan TK. Pada folikel atretik, glasi membrannya menebal. Membran yang berwarna transparannya di bagian luar sini ini akan menebal menjadi yang namanya membran
Slavianskaya. Ya. Ciri selanjutnya tidak terdapat oosit dan folikel atretik bisa menjadi korpus albikan. Untuk folikel dan korpus ada pertanyaan? Dokter izin bertanya, Dok. Silakan. Tadi yang bagian korteks sama medula berarti batasnya emang nggak jelas gitu, Dok? Iya. Bagian korteks itu kan jelas yang ada folikelnya dan ada korpusnya. Bagian medula hanya terisi oleh jaringan ikat, limforetikuler, fibroelastis, kemudian sabu-sabu saraf, limfe, dan juga pembuluh darah. Baik, Dok. Terima kasih. Oke. Izin bertanya, Dok. NIM? Izin bertanya untuk NIM berapa? 018, Dok. 018. Silakan. Untuk folikel sekunder dan folikel tersier itu masuknya di growing folikel ya, Dok? Jadi ada istilah lain, ada yang menyebutkan folikel sekunder, folikel tersier, gitu. Ada juga referensi yang menyebutkan seperti itu. Oh, baik, Dok. Terima Untuk kasih. growing folikel juga kan pertumbuhannya berbeda-beda. Ada yang 2 lapis folikuler, ada yang beberapa lapis folikuler, kemudian ada yang belum ada Kohl-Exner-nya, Kohl-Exner belum ada yang sudah ada. Jadi yang growing itu bisa disebut dengan sekunder gitu. Yang tersier itu yang akan menjadi dewasa atau yang sudah mature. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. 2 pertanyaan ya, NIM 2, NIM 018. Izin bertanya, Dok. NIM? NIM berapa? NIM 5. 005. Izin bertanya yang tadi itu, Dok, masih bingung yang apa? Zona pellucida sama folikel atretik. Nah, itu kalau yang ditunjuk yang kayak apa? Pink agak gelap yang kayak tali itu jawabnya sisa zona pellucida, Dok, atau folikelnya. Kalau ditanya ini bentukan apa yang seperti tali atau seperti cacing, ya itu berarti sisa zona. Tapi kalau ditanyakan seluruh lingkaran yang ditunjuk, ya berarti diminta folikelnya. Ya, tergantung pertanyaannya nanti. Baik, Dok. Terima kasih. Oke. Sudah? Ada lagi? Sebelum masuk ke saluran. Izin bertanya. Oke, silakan. Saya Jonathan Masya, NIM 016. Mau bertanya, Dok, untuk korpus rubrum itu apa dijelaskan gimana? Kan misalnya korpus luteum kan ada granulosa lutein cell. Kalau korpus rubrum itu gimana ya, Dok? Ciri-ciri. Korpus rubrum itu sama dengan pre-korpus lutein. Jadi awal setelah dikeluarkan terovulasi, itu sel-sel granulosanya belum membentuk atau belum menghasilkan hormon progesteron. Jadi masih awal sekali, kelihatan nanti warnanya lebih merah. Jadi istilahnya pre-korpus luteum. Baik, Dok. Jadi nanti kenapa dibedakan? Karena secara histologi nanti ukuran selnya itu berbeda, kemudian vaskulirisasinya lebih merah-merahnya itu agak berbeda juga. Tapi duanya sama, OOS-nya sudah tidak ada. Terima kasih, Dok. 016. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, saya masuk ke saluran. Saluran yang paling dekat dengan ovarium, tuba Fallopii, terbagi menjadi 4 ya. Diingat-ingat, infundibulum, ada fimbrenya untuk menangkap oosit yang terovulasi, ampula, saluran panjang, dan lumennya lebar, ismus, saluran pendek, lumennya kecil,
dan bagian intramural yang langsung berhubungan dengan fundus dari uterus. Ini penjelasannya, semoga masih ingat. Bentuk corong ya, ada fimbre, memudahkan agar ovum yang terovulasi bisa masuk ke dalam tuba falopii atau tuba uterina. Ampula ini ukurannya. Ciri dari tuba falopii atau tuba uterina, cirinya lapisan paling dalam yang paling dekat dengan lumen yang disebut dengan mukosa, mukosanya itu berlipat-lipat. Sehingga ketika dibuat preparat, ya, potongan panjangnya yang dipotong, mukosanya ini ada penonjolan-penonjolan ke dalam lumen. Ini sebenarnya adalah lipatan-lipatan mukosa. Lipatan yang paling banyak itu pada ampula. Setelah itu ismus ya. Ismus ini lipatannya tidak terlalu ekstrim. Jadi hanya melipat sedikit dengan lumen yang sempit. Jadi dilihat ada lipatan-lipatan yang menandakan itu adalah saluran reproduksi betina. Dengan ciri apa? Ini adalah epitel selapis, kalau nggak salah selapis silindris. Kemudian ada lapisan dari dindingnya, ada 3 lapisan, mukosa, muskularis, dan serosa. Ini juga sama, mukosa, muskularis, serosa. Kalau ismus, lipatan mukosanya itu lebih sedikit. Ismus, dinding tebal, lipatan atau lapisan ototnya itu tebal. Bagian intramural yang berbatasan langsung dengan uterus, lumennya lebih sempit daripada ismus. Tuba falopii atau tuba uterina terdiri dari 3 lapisan. Paling dalam mukosa, yang dicirikan dengan adanya lipatan-lipatan mukosa. Nomor 2, lapisan kedua yang paling tengah adalah lapisan muskularis. Terdiri dari 2 lapisan otot dengan arah yang berbeda. Lapisan ketiga yang paling luar adalah serosa. Oke. Kalau Anda lihat, mungkin di beberapa buku ada yang menunjukkan di bagian superficial pada epitel yang mengelilingi tuba falopii atau pada ampula ada beberapa yang punya silia, ya benar. Tapi ada beberapa yang tidak punya. Jadi ada yang bersilia, ada yang tidak. Kenapa ya bersilia? Karena untuk memudahkan atau membantu memindahkan apa oosit ke saluran yang ada di bawahnya. Oke, uterus. Uterus ini yang dilingkari. Tempat implantasi setelah terjadi fertilisasi. Ada 2 bagian yang paling dekat dengan tuba uterina, bagian fundus. Yang paling lebar besar corpus, kemudian ke bawahnya agak sempit isthmus, yang berdekatan dengan serviks. Kemudian ada cervix, porteo vaginalis, ini lipatan menuju lumen vagina, lipatannya. Macam-macam uterus bisa Anda baca di buku. Ada beberapa macam uterus sesuai dengan jenis induknya atau hewannya.
Kalau rodensia, mencit, red, bentuknya uterusnya itu seperti ini. Jadi dari serviks langsung dibagi dua, ada pembatasnya. Dari serviks dibagi dua, pembatasnya. Bicornua, bicornua itu punya dua leher. Bicornua subsepticus pada babi sapi. Langsung ya, percabangannya pada corpus uteri. Sedangkan bicornua non septicus pada corpus uteri, kalau pada betina, tentu saja pada betina ya, saya contohkan pada manusia. Kalau terjadi menstruasi, darah keluar itu berasal dari mana? Berasal dari corpus uteri. Jadi dindingnya, bagian superficialnya ini akan meluruh, akan rusak. Kalau ini meluruh, rusak, darah itu akan keluar. Jadi yang meluruh bagian mana? Korpus uterinya. Uterus disebut juga dengan rahim. Dinding uterus seperti halnya saluran sebelumnya, seperti tuba fallopiae, terbagi menjadi 3. Ada yang paling dekat dengan lumen mukosa, bagian tengah yang penuh dengan otot, dan bagian luar. Tetapi untuk uterus punya nama khusus. Lapisan mukosa atau bagian mukosa namanya endometrium. Endometrium ini nanti yang meluruh. Bagian tengah yang penuh dengan otot polos tebal namanya myometrium. Sesuai namanya, myo itu otot. Bagian yang paling luar, mesotel, jaringan ikat tipis namanya perimetrium. Ingat-ingat. Endometrium punya 2 lapisan. Lapisan paling superficial terdiri dari epitel selapis silindris. Punya silia dan terdapat lekukan ke arah lamina propria membentuk kelenjar. Jadi epitelnya ini nanti melekuk ke dalam, ke lamina proprianya. Membentuk kelenjar-kelenjar yang namanya kelenjar uteri. Sedangkan di lamina propria terdapat di bawah epitel berupa sabut-sabut retikuler. Di dalam endometrium terdapat 2 macam arteri. Arteri dengan basal, basal itu dasar, dasar yang lurus, dan juga arteri dengan bagian permukaan yang spiral. Spiral itu menggelung-gelung, melingkar-lingkar. Kalau terlihat dinding dari arteri itu spiral atau melingkar-lingkar, dinamakan coiled artery atau arteri spiralis. Arteri spiralis inilah yang menyebabkan nanti pada waktu menstruasi darah akan keluar dengan banyak. Bisa dilihat, bagian yang saya tunjuk ke arah bawah itu endometrium. Ya. Paling superficial dilapisi oleh epitel apa tadi? Selapis pipi, kubis, silindris, selapis silindris dengan silia. Epitel-epitel bagian superficial bisa masuk ke dalam lamina propria, masuk ya, bisa masuk ke dalam, membentuk bentukan yang namanya kelenjar uterin. Jadi ini kelenjar. Ya. Bisa dipahami? Pada endometrium
dibagi menjadi dua lapisan. Lapisan yang akan luruh ketika menstruasi disebut lapisan fungsional. Lapisan fungsional ini sangat mudah regenerasi. Jadi setelah luruh, dia akan membentuk kembali, berproliferasi kembali. Lapisan basal ini lapisan yang paling dekat dengan myometrium. Sudah? Sesuai siklus menstruasi dibagi menjadi 4. Pertama, fase proliferasi. Fase proliferasi ini adalah fase setelah terjadinya menstruasi. Jadi setelah menstruasi berhenti, ini kan sudah meluruh, akan berproliferasi kembali lah. Fase yang awal ini dinamakan fase proliferasi. Nama lainnya atau sinonimnya adalah fase estrogenik. Kenapa fase estrogenik? Karena fase pembentukan atau perkembangan folikel-folikel. Folikel-folikel akan menghasilkan estrogen. Dok, susah dok, ya. Tapi pelan-pelan hafalinnya. Ya, di uterus itu kan tempat perlekatan nanti ketika terjadi adanya fetus. Tetapi di ovarium itu ada proses pembentukan atau perkembangan folikel. Kalau folikelnya itu berkembang, folikel menghasilkan estrogen. Nah, sedangkan uterus ini akan proses proliferasi. Pada fase proliferasi juga disebut juga dengan fase estrogenik atau fase reparatif. Reparatif ini gampang kalau Anda ingat-ingat reparasi, perbaikan. Ya, ingat-ingat ya. Kalau pada fase proliferasi, apa yang terbentuk? Ya, epitel-epitel baru, kelenjar-kelenjar uterin yang baru akan terbentuk, dan terbentuk spiral arteri atau coilet arteri yang baru. Fase yang kedua disebut fase luteal. Kenapa disebut fase luteal? Karena sudah terjadi ovulasi, akan berkembang menjadi korpus luteum di ovarium. Selain dinamakan fase luteal, fase yang kedua dinamakan fase sekresi atau dinamakan fase progestasional, menghasilkan progesteron. Siapa yang menghasilkan? Korpus luteumnya. Pada fase sekresi, sel-sel kelenjar uterin akan bertambah ukuran. Bertambah ukuran itu dinamakan hipertrofi. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan endometriumnya tebal. Sedangkan pada fase sekresi, kelenjar-kelenjar uterinnya itu akan berkelok-kelok. Berkelok-kelok seolah-olah seperti gergaji. Terus ciri yang ketiga, arteri spiralis atau coil arteri bertambah ukuran dan bertambah jumlahnya. Sel stroma akan membesar, disebut dengan sel desi2. Endometrium pada fase sekresi baru akan terbentuk dua lapisan, yaitu tadi fungsional yang siap untuk meluruh apabila terjadi menstruasi, dan lapisan basal yang paling dekat dengan myometrium. Kalau lapisan basal ini tidak terjadi, tidak terkelupas. Lapisan fungsional yang tadi yang terkelupas, yang meluruh, dibagi menjadi dua. Lapisan kompakta, paling superficial, dekat dengan permukaan. Lapisan spongiosa, lapisan kompakta, di bawah kompakta, dengan kelenjar uterin yang berliku-liku. Silakan dilihat.
Jadi kelenjar-kelenjar uterinya, tadi kan kelenjarnya itu bentuknya memanjang, membulat. Nah, ini ternyata bentuknya berliku-liku. Ciri ini adalah fase endometrium, fase sekresi. Kalau diperbesar, ya, satu ini saya perbesar. Jadi kelihatan epitelnya ini melekuk-lekuk. Sebelah kiri, endometrium fase proliferasi. Kelenjarnya ada yang memanjang, ada yang membulat. Fase sekresi, persiapan akan meluruh. Kelenjarnya berkelok-kelok seperti gergaji. Fase yang ketiga, fase iskemia. Iskemik ini berarti terjadi kekurangan aliran darah akibat apa? Akibat arteri spiralisnya akan menyempit persiapan untuk menstruasi. Fase iskemik dinamakan juga fase premenstrual, sebelum menstrual. Pada fase iskemik banyak leukosit yang menuju tempat ini. Fase yang terakhir adalah fase menstruasi, yaitu terkelupasnya endometrium pada bagian fungsional dan keluarnya cairan darah lewat saluran reproduksi betina. Yang keluar itu sebenarnya bukan darah saja, tetapi selain darah bisa epitel yang meluruh, stroma yang meluruh, dan kelenjar. Sekret dari kelenjar apa? Sekret dari kelenjar uteri. Dari korpus uteri ada pertanyaan? 4 fase tadi. Kalau tidak, saya lanjutkan ke serviks uteri. Serviks uteri seperti halnya tuba Falloppii, itu punya 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam mukosa, lapisan kedua muskularis, lapisan ketiga adventisia. Cirinya pada mukosa serviks uteri juga terdiri dari selapis silindris. Epitelnya ini akan membentuk lekukan ke bagian bawah dan terjadi percabangan, membentuk 2 percabangan sehingga nanti pada serviks uteri seolah-olah terlihat percabangan seperti tanduk rusa. Ada kalanya kelenjar serviks yang tadi bercabang 2 tadi itu akan mengalami pelebaran, membentuk kista yang dinamakan ovula nobot. Lamina propria terdiri dari jaringan ikat tanpa arteri spiralis atau tanpa coil arteri. Lapisan muskularis atau lapisan kedua terdiri dari otot polos dengan 2 arah yang berlainan, longitudinal dan transversal. Sedangkan adventisia terdiri dari jaringan ikat fibroelastis. Jangan dilihat. Yang saya lingkari ini adalah lumen. Mukosanya tetapi epitelnya melipat ke dalam, ke lamina propria membentuk percabangan. Jadi yang seperti tanduk rusa itu yang ini, 1, 2. Jadi masuk ke dalam bercabang 2. Masuk ke dalam bercabang lagi 2. Masuk bercabang lagi 2. Ciri dari serviks uteri. Membentuk kelenjar-kelenjar serviks. Kelenjar-kelenjar serviks apabila sudah buntu akan melebar menjadi kista yang dinamakan gambar sebelah kanan ovula nobot. Dok, ini saya tahunya ovula nobot dari mana? Harus tahu sediaannya.
Sediaannya apa? Cervix uteri. Cervix uterinya taunya dari mana? Epitel selapis silindris masuk ke dalam lamina propria, epitelnya membentuk percabangan. Oke, yang terakhir yang nomor 5 dari uterus adalah portio vaginalis. Portio vaginalis itu apa? Bagian dari serviks ini ya, bagian dari serviks yang menonjol ke arah bawah, ke arah vagina. Portio vaginalis. Kalau portio vaginalis ini epitelnya sudah berbeda, bukan selapis silindris, tapi selapis pipi tanpa tanduk. Mengikuti epitel di vagina, yaitu berlapis pipi tanpa tanduk. Oke, vagina sekarang. Vagina seperti saluran di atasnya terdiri dari 3 lapisan juga, mukosa, muskularis, dan adventitia. Bedanya pada lapisan mukosa terdiri dari epitel berlapis pipi tanpa tanduk. Proprianya terdiri dari jaringan ikat padat dan ada juga sabut elastis, pembuluh darah, serta saraf. Lapisan muskularis, 2 arah otot yang berbeda, yaitu sirkular dan longitudinal. Di adventitia vagina terdiri dari jaringan ikat yang tipis, mengandung ganglion otonom dan pembuluh darah. Epitel ke atas, epitel berlapis pipi tanpa tanduk, tapi dilihat ya ini bukan kulit, di sini tidak ada kelenjar-kelenjar. Di bawahnya ini tidak kelihatan ya muskularisnya. Ini lamina proprianya, muskularisnya tidak kelihatan. Genitalia eksterna. Yang eksterna itu bisa dilihat di luar. Kelihatan dari luar adalah klitoris, labium minus, labium mayor, kelenjar vestibuli. Klitoris sinonimnya seperti penis pada betina rudimenter. Klitoris ya. Kalau klitoris itu kan sudah di luar. Karena di luar, dia itu dilapisi oleh epitel berlapis pipi tanpa tanduk juga. Lamina proprianya banyak papil dan terdiri dari banyak ujung saraf sensorik, yaitu corpuscle Meissner. Ingat-ingat, corpuscle Meissner bagaimana, corpuscle vater vagini bagaimana. Yang berfungsi untuk tekanan atau sentuhan. Epitel berlapis pipi tanpa tanduk pada klitoris. Labium minor itu hampir sama dengan klitoris, juga dilapisi oleh epitel berlapis pipi tanpa tanduk juga. Tapi dilihat di sini cirinya pada bagian basal epitel ini lebih gelap. Karena apa? Karena banyak pigmen melanin. Ciri yang kedua yang membedakan dengan klitoris, di bagian lamina propria ada kelenjar sebasea. Ya, kelenjar sebasea. Labium mayor, kulit yang menutup labium minus. Epitelnya ada 2, bagian dalam, epitel berlapis pipi tanpa tanduk yang kelihatan dari luar, epitel berlapis pipi bertanduk. Jadi yang bagian luar yang kelihatan dari luar
itu yang berlapis pipi dengan tanduk. Karena apa? Karena langsung berkaitan dengan kulit tubuh bagian luar. Jadi yang berlapis pipi tanpa tanduk ini belum ada folikel rambutnya, tapi yang bagian epitel berlapis pipi dengan tanduk sudah ada rambutnya. Oke. Kelenjar vestibuli terdiri dari dua, vestibuli mayor dan vestibuli minor. Kelenjar vestibuli itu apa? Kelenjar vestibuli yang minor itu kelenjar mukus kecil yang terdapat dalam vestibulum vagina, terutama sekitar uretra eksternal dan di dekat klitoris. Menghasilkan mukus ya, yang minor. Vestibuli mayor itu letaknya di dinding lateral vestibulum vagina. Menghasilkan mukus juga. Mukusnya sebagai apa? Sebagai pelupas. Nama lain dari vestibuli mayor adalah kelenjar Bartolini. Jadi kalau ditanya kelenjar Bartolini fungsinya untuk apa? Menghasilkan pelumas. Ada pertanyaan? Oke, sekarang saya lanjut ke kelenjar mami. Kelenjar mami, kalau ini dicontohkan pada sapi ya, pada sapi itu ada 4 kuartil. Masing-masing kuartil punya puting. Jadi coba dibayangkan, jangan dibayangkan anak-anak, dibayangkan yang sapi. Kalau Anda pernah melihat kelenjar mami, kelenjar susu dari sapi, maminya itu ada 1, tetapi ada 4 puting. Masing-masing puting itu melekat pada masing-masing kuartir. Jadi kalau ditanya kuartir kelenjar mami pada sapi ada berapa? Ada 4. Putingnya ada berapa? Ada 4. Sedangkan puting pada domba ada berapa? Puting ini loh Dek, yang menonjol. Nah, ada 2. Ya, jadi dibayangkan seperti itu. Bisa dilihat di sini ya. Jadi ini yang kelihatan ada 2 puting, 2 kuartir. Masing-masing kuartir dibagi oleh septum intermami. Puting itu punya lubang puting. Dinamakan ductus lactiferus. Di ductus nanti lubangnya itu menjadi 1, ada pelvisnya nanti. Lubang-lubang yang lebih besar mengarah ke yang lebih kecil lagi. Susunya diproduksi di mana? Susu itu diproduksi di sini oleh sel-sel penghasil susu atau kelenjar-kelenjar mami. Jantan dan betina masing-masing punya kelenjar mami. Namun yang jantan tidak berkembang, yang betina berkembang. Kelenjar mami terdiri dari 15 sampai 20 lobus yang dipisahkan oleh jaringan interlobularis. Masing-masing lobus mempunyai saluran keluar yang akan berkumpul pada apeks papila mami. Papila mami, bagian paling besar. Saluran paling besar untuk mengeluarkan susu. Secara histologi, kelenjar mami itu dibagi menjadi 2. Oh, ini hanya 2 ini. Kelenjar mami non-aktif atau resting, rest ini istirahat. Kelenjar mami aktif, dalam artian kelenjar mami apabila induknya itu tidak melahirkan, tidak bunting dan tidak melahirkan,
berarti susunya itu tidak memproduksi, maminya tidak memproduksi susu. Dalam artian kelenjar maminya non-aktif istirahat. Tetapi ketika hewan tersebut atau indukan tersebut bunting, kemudian melahirkan, kelenjar maminya aktif memproduksi susu. Lah, perbedaan-perbedaan mami aktif, mami non-aktif itu bagaimana? Pada kelenjar mami non-aktif, yang terlihat pada sediaan histologi itu hanya duktus-duktus saja. Ada saluran-saluran saja. Yang namanya saluran ketika dipotong terlihat bentukan lumen-lumen. Dah? Lah, sel-sel atau kelenjar maminya yang memproduksi susu bagaimana? Sel-selnya itu belum aktif. Masih kecil, belum berkembang. Sehingga yang terlihat hanya seperti bentukan ductus intralobularis saja. Di antara duktus-duktus ada jaringan-jaringan ikat. Nah, jadi banyak didominasi oleh jaringan ikat padat. Di antara jaringan ikat padat tersebut banyak kumpulan sel-sel lemak. Ciri dari kelenjar mami non-aktif. Sedangkan kalau kelenjar mami aktif, duktusnya tetap tampak, alveoli atau sel-sel penghasil susunya itu juga akan berkembang, terlihat besar. Kemudian apa? Kemudian jaringan ikat berkurang karena dipenuhi oleh alveoli dan sel-sel lemaknya juga akan berkurang. Alveoli ya. Kelenjar mami yang yang paling banyak di sini apa? Jaringan ikatnya ya. Nah, dominannya jaringan ikat. Nah, ini duktus atau saluran. Sedangkan yang aktif di antara duktus ini banyak alveoli untuk produksi susu. Di antara lobulus memang ada jaringan ikatnya, tapi jaringan ikatnya sudah berkurang jumlahnya. Sel-sel lemaknya juga masih ada. Walaupun jumlah sel lemaknya juga berkurang. Papila mami dan areola. Areola ini daerah gelap di atasnya puting. Untuk papila mami itu merupakan muara dari ductus lactiferus. Berarti ini yang lebih besar daripada ductus lactiferus. Dilapisi oleh epitel berlapis pipih, bertanduk, dan mengandung pigmen. Banyak pembuluh darah, pembuluh saraf, dan juga otot polus di sana. Untuk areola, yaitu daerah kehitaman di atas puting, mengandung banyak kelenjar Montgomery yang bersifat apokrin. Apa apokrin itu? Apokrin? Aprokrin, merokrin, horokrin. Materi sebelum UTS. Sel-sel kelenjarnya harus rusak dulu untuk membentuk sekret atau tidak? Apokrin? Tidak, dokter. Tidak. Kalau yang mami, nah yang mami ini termasuk yang apa? Aprokrin, holokrin, merokrin? Apokrin. Jadi pengertian apokrin apa? Tadi siapa yang jawab? Apokrin itu selnya nggak ikut peluru gitu, dokter.
Kalau yang sel bagian superficialnya yang luruh, jadi atau lurus bagian dinamakan sel lurus bagian atau bagian superficialnya saja yang luruh untuk membentuk sekret. Dinamakan? Merogreen. Kebalik nggak sih, dokter? Nah, makanya kebalik. Aduh, lupa semua, Dek. Dibaca lagi bukunya. Di kelenjar mami itu bagian superficialnya itu harus meluruh untuk menjadi susu. Jadi hanya superficial saja. Ya, yang apa itu pengertiannya apokrif atau merogreen atau hologreen? Kalau ada pertanyaan seperti ini yang ditunjuk, ya, yang ditunjuk ini jangan dijawab alveoli. Kalau alveoli itu hanya selapis pipih atau selapis pubis, berarti ini adalah saluran atau ductus. Apa ini ductus? Lepti serus pada kelenjar mami. Oke, ini memang untuk gambaran histologinya ada banyak. Materi kali ini bisa Anda coba mengerjakan latihan soal pada buku praktikum Anda. Silakan dibuka halaman 70 sampai 71. Dikerjakan dulu ini, baru Anda kerjakan post-testnya. Post-test kalau nggak salah di aula, entah ada nggak, entah tidak. Kalau tidak ada, Anda kerjakan di latihan soal, nanti kita bertemu lagi, kita bahas latihan soal di buku praktikum, juga post-test. Sebelumnya saya ingatkan untuk kelompok yang berkewajiban mempresentasikan tugasnya harap dipersiapkan. Ya, kita bertemu. Saya ada kuliah lagi sebenarnya untuk semester di atas Anda. Jadi kita bertemu pukul 11 ya. Boleh? Apa ada kuliah lain? Boleh, dokter. Oke, kita bertemu lagi untuk praktikum pukul 11. PR Anda bagi yang bertugas untuk mempresentasikan tugas dipersiapkan. Selain itu, kerjakan latihan soal di buku ini dan juga mengerjakan post-test. Waktunya kan masih banyak ya, 2 jam lebih. Silakan dipersiapkan. Sebelumnya ini ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Dokter izin bertanya. Oke. Tadi untuk membedakan ismusnya di ismus, lalu ductus deferens sama sediaannya itu bagaimana, dokter? Semua kayak bintang gitu. Semua kayak bintang. Sama-sama dilapisi epitel selapis lindris ya. Tetapi bukan kayak bintang, tapi istilahnya epitelnya itu kan kedua-duanya masuk ke dalam lamina propria sehingga terbentuk bentukan menonjol ke lumen. Tetapi kalau yang serviks, tadi tanya serviks ya. Yang serviks itu ada percabangan bicornua. Tapi kalau yang tuba itu tidak membentuk percabangan, hanya penonjolan ke arah lumennya itu yang sangat dahsyat. Sedangkan kalau yang serviks itu bukan menonjol ke lumen, tapi masuk ke dalam percabangannya. Nanti saya bandingkan. Kalau Anda cuma secara teoritis memikirkan, pasti biasanya bingung. Bedanya itu di mana? Mana yang masuk ke dalam, mana yang menjorok ke luar. Karena tiga-tiganya juga 3 lapisan, mukosa, muskularis, dan juga serosa. Ya. Nanti aja dulu. Dipahami dulu secara teoritisnya ya. Pertanyaan lainnya?
Kalau nggak ada, saya akhiri. Selamat belajar. Oh, siapa? Saya Apa, Aris. Apa, Aris? Mengenai tugas kelompok tadi, Dok, itu belum diinformasikan kepada kami, Dok. Kok belum? Yang kayak dulu itu loh, Dek, presentasi. Kan sudah dibagi kelompok-kelompoknya. Sama Bu Eka. Oh, gitu. Ya, belum. Belum ada, dokter. Yang Bisa belum ada. Sebelum UTS. Yang untuk Banyuwangi belum dibagi, Dok. Loh, dulu itu pernah ada yang presentasi dengan saya itu dari Banyuwangi. Belum pernah, dokter. Hah? Belum pernah. Iya tadi. Iya, dokter, belum pernah sama sekali juga. Ketika praktikum dengan Dokter Eka juga tidak presentasi berarti. Betul. Oh. Bentar, saya kok lupa ya. Ya sudah, dikerjakan dulu yang ada dulu, nanti saya tanyain lagi ke PJMA ya. Saya kok merasa dulu itu pernah presentasi di Banyuwangi juga. Masa aja Surabaya aja, ya udah nggak apa-apa. Selain mengenai presentasi, ada pertanyaan lainnya? Ya udah, saya akhiri. Terima kasih. Selamat belajar. Allahu Akbar. Saya bolak-balik menutup ini. Apa Putri? Mohon maaf, Dok. Untuk serviks sendiri kan hewan itu sepertinya strukturnya ada yang berbeda-beda, Dok. Untuk gambaran histologi, untuk serviks hewan kan strukturnya ada yang berbeda. Serviks juga, Dok. Ada yang berbeda, Dok. Untuk yang gambaran histologinya emang semuanya sama, Dok. Sama. Oh, iya, Dok. Makasih, Dok. Iya. Ayo saya tunggu lagi 1 menit daripada saya akhiri lagi. Sepertinya sudah, dokter. Ya sudah. Ini beneran saya akhiri. Nanti kita bertemu lagi pukul 11. Silakan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima